Sidang pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan dengan pihak termohon Polda Jawa Barat yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 24 Juni 2024 lalu diketahui ditunda akibat pihak termohon Polda Jawa Barat tidak hadir dalam persidangan. Meski mengaku kecewa berat dengan pihak termohon Polda Jawa Barat, Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya, Nicholas Kilikili, akan tetap menunggu jadwal sidang yang akan kembali dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Sejumlah barang bukti dan para saksi hingga saksi ahli yang diyakinkan akan dapat membebaskan Peggy Setiawan pun telah disiapkan. Dan untuk mengetahui fakta-fakta terkait pra-peradilan Peggy Setiawan, maka inilah 5 fakta di balik penundaan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan versi Cumi Top 5. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada Senin 24 Juni 2024 lalu diketahui ditunda lantaran termohon Polda Jawa Barat mangkir alias tidak hadir. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kilikili, secara gamblang menduga jika Polda Jawa Barat sengaja mangkir demi menggugurkan sidang pra-peradilan tersebut. Menanggapi hal tersebut, pengacara Deoli Payumara juga memberikan pandangannya atas penundaan sidang pra-peradilan yang terjadi. Lantas, seperti apa dugaan kuasa hukum Peggy Setiawan terhadap Polda Jawa Barat? Dan seperti apa Deoli Payumara melihat hal tersebut? Kalau polisi itu merasa mereka benar, mereka hadir aja. Kita tarung aja, kita tarung secara gentleman. Kita fight lah, gitu, secara hukum, secara gentleman. Gak usah takut kalau mereka memang merasa mereka benar. Langkah selanjutnya itu ya, kami berharap supaya jaksa jangan terburu-buru untuk karena ini biasa siasat yang sering dipakai oleh Polri, oleh KPK untuk mengukur waktu sehingga pada saatnya nanti P21 lalu pra-peradilan ini jadi gugur begitu. Oleh sebab itu kami berharap supaya ini ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia sangat berharap supaya ada keadilan bagi Peggy Setiawan. Mungkin pihak Polda Jawa Barat berhati-hati dalam menyikapi gugatan ini, gugatan pra-peradilan. Mungkin mereka ambil waktu lebih seminggu dulu untuk menyiapkan apa-apa yang menjadi bahan-bahan mereka untuk menangkis gugatannya dari pra-peradilan dari Peggy, dari pengacaranya Peggy ya. Jadi mereka ambillah seminggu. Itu pertama, itu pandangan baik kita. Atau mereka mungkin secara administrasi belum siap membuat surat kuasa. Itu paling sederhana, artinya karena surat kuasa belum siap, terus siapa yang nanti akan menjadi pembela Polda Jawa Barat juga belum siap, jadi mereka mungkin berhati-hati mundur 1 minggu. Memang kalau pra-peradilan ini adalah peradilan dengan acara singkat, cuma 7 hari. Jadi kalau mereka masuk sekarang pun tiba-tiba digeber dadar sementara bukti-bukti mereka yang mereka siapkan belum kuat, malah membahayakan buat posisinya Polda Jawa Barat. Kalaupun nanti pihak Peggy menang, Peggy pasti dikeluarkan, gitu. Nah, kita bersyukur Peggy dikeluarkan. Tapi kemudian yang dipertaruhkan adalah institusi polisi di Polda Jawa Barat. Tapi kalau Polda Jawa Barat menang, berarti kan nanti sampai sidang di pengadilan. Ini juga lebih panjang lagi pertaruhan politik hukum ya dari Polda Jawa Barat atau kepolisian karena mereka akan bertarung di pengadilan. Tapi untungnya kan ada jaksa. Jadi mereka P21 lempar ke jaksa. Jadi beralih ini jaksa lagi yang akan berperang dengan pihak pengacaranya. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan diketahui akan dilanjutkan pada 1 Juli 2024 mendatang. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengungkapkan jika termohon Polda Jawa Barat kembali mangkir dalam pemanggilan tersebut, mereka akan tetap melanjutkan sidang pra-peradilan tersebut dengan melewatkan Polda Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kilikili, tetap meminta agar Polda Jawa Barat kooperatif di sidang minggu depan. Lantas, seperti apa keputusan Hakim Tunggal atas kelanjutan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Dan seperti apa respon pihak Peggy Setiawan?
tidak hadir kita lewati. Ya, seperti itu ya. Kita tidak ambil secara arus, jangan sampai yang bersangkutan membuang waktu. Dalam peradilan kita harus kejar 7 hari kerja ya. Hari Senin dimulai maksimal hari Selasa. Kita berharap supaya Senin depan itu Polda hadir lah. Kalau Polda merasa bahwa dia tidak bersalah, harusnya hadir ini. Hari ini dia hadir aja, supaya kita tarung secara gentle begitu. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kilikili, mengungkapkan bahwa mereka akan memberikan kejutan dalam sidang pra-peradilan lanjutan yang akan dilaksanakan pada 1 Juli 2024 mendatang. Nicholas Kilikili menyebut bahwa mereka telah menyiapkan bukti yang kuat, 10 orang saksi dan 1 orang saksi ahli yang akan membuat Peggy Setiawan dapat dibebaskan nantinya. Dan Nicholas Kilikili pun merasa sangat yakin bahwa kliennya akan memenangkan sidang pra-peradilan tersebut. Lantas, bukti apa dan siapakah saksi yang akan dibawa oleh pihak Peggy Setiawan untuk melawan Polda Jawa Barat? Ya, kita bukti ada 10 saksi yang kita hadirkan nanti, termasuk 1 saksi ahli. Saksi ahli pidana, Profesor Dr. Ya, kami sangat optimis dengan bukti-bukti yang kami miliki, dengan saksi-saksi yang ada. Kami percaya bahwa kami menang 1.000.000%. Dengan ada bukti-bukti dan saksi yang kami miliki, kami yakin 1.000.000%. Kami pasti menang. Satu lagi, ahli pidana kami sudah menyusun dengan strategi itu dan akan ada kejutan-kejutan pengadilan nanti. Eman Sulaiman, hakim tunggal di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang batal digelar pada Senin 24 Juni 2024 lalu, mengungkapkan bahwa ia akan mengabaikan siapapun oknum yang berusaha untuk mempengaruhinya dalam mengadili kasus kematian Vina dan Eki. Eman Sulaiman bahkan mempertaruhkan kredibilitasnya selama ini sebagai seorang hakim. Lantas, seperti apa penegasan Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Dan seperti apa pihak Peggy Setiawan merespon hal tersebut? Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya kalau pengacara sumber biasanya sudah tahu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mengaruhi, saya abaikan. Terima kasih ya, tidak ada keuntungan. Terima kasih. Makanya kita minta supaya tolong jaksa secara objektif mempelajari kasus yang sudah dilimpahkan oleh Polda Jawa Barat agar tidak terburu-buru untuk di P21-kan, karena kami sedang pra-peradilan. Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya Nicholas Kilikili menyampaikan rasa kekecewaannya atas penundaan sidang pra-peradilan yang didasari lantaran pihak termohon alias Polda Jawa Barat mangkir dalam jadwal sidang pra-peradilan yang dilangsungkan pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Secara terang-terangan, pihak Peggy Setiawan juga menyenggol ketidakprofesionalan Polda Jawa Barat dalam membantu menyelesaikan kasus kematian Vina dan Eki yang telah lama bergulir. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan Peggy Setiawan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya? Sidang tadi pagi sangat mengecewakan lah. Kita sebetulnya berharap supaya Polda Jawa Barat itu tadi hadir, cuma karena nggak datang kita sangat kecewa sekali. Tidak tunda hari Senin, nggak tahu alasannya apa, nggak ada alasan dari Polda Jawa Barat. Nah, ini kan sangat merugikan klien kami. Peggy Setiawan baik-baik aja, cuma pasti agak kecewa lah kalau dengar penundaan seperti ini, karena pra-peradilan ini kan supaya menjawab apa yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat selama ini. Dia menuduh bahwa Peggy Setiawan tersangka. Nah, pelakunya. Dia menuduh bahwa Peggy Setiawan pelaku. Nah, kita buktikan di pra-peradilan. Harusnya mereka hadir hari ini. Tapi mereka
inilah kita lihat bahwa ketidakprofesionalnya Polda Jawa Barat.